Presiden Joko Widodo atau Jokowi dilaporkan ke Bawaslu RI imbas dari salam dua jari Ibu Negara Iriana Jokowi. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi diseret menggunakan pasal pidana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelapor yakni Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamki Gama menyematkan pasal 547 dalam laporan terhadap Presiden Jokowi. Dikutip dari salinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 547 masuk ke dalam pidana pemilu. Isi pasal 547 yakni setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Namun demikian, sebelumnya Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan Presiden dan Menteri boleh berkampanye serta berpihak sesuai dengan Undang-Undang tentang pemilu. Lebih lanjut, kata Hasyim, jika Jokowi hendak berkampanye harus mengajukan cuti ke Presiden. Selain itu, Hasyim mengatakan jika Menteri yang akan ikut berkampanye harus menyampaikan surat izin cuti kepada Presiden. Hal itu, kata Hasyim, diatur dalam pasal 299 Undang-Undang Pemilu, yang dimana diatur bahwa Presiden juga memiliki hak berkampanye. Namun sebagaimana pasal 281 ayat 1 dilarang menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara dan harus cuti di luar tanggungan negara. Ia menuturkan aturan mengenai cuti untuk kampanye juga berlaku dan sudah dilakukan oleh sejumlah menteri. Surat izin cuti menteri yang disampaikan kepada Presiden Jokowi diberikan tembusannya ke KPU RI. Bawaslu pun selalu mengawasi pelaksanaan kampanye di lapangan, termasuk penggunaan fasilitas negara oleh pejabat negara yang ikut berkampanye. Yang mengajukan posisi dua jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 547 Undang-Undang Pemilu, ya, mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose dua jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah, ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan, ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun, ya. Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Ya, bukti dari portal media, ya, dan juga ada beberapa video, ya, video dari media TV itu yang kita bawa sebagai bukti, ya. Nah, itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo, ya. Bisa dikasih lihat Pak dokumen yang menjadi bukti, boleh di agak diangkat ya aja. Ya. Nah, ini kan terlihat ada simbol dua jari, ya. Kemudian ada video juga, ya. Nah, sini ya. Nah, ini kan mobil RI1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Jadi yang nggak boleh. Apakah dirasa bukti ini cukup? Ya, kami rasa cukup, ya, karena harusnya begini-gini kan menimbulkan kegaduhan dan kita kan sudah viral. Maksudnya supaya ini menjadi netralitasnya tetap terjaga, karena harusnya Bawaslu sebagai pengawas kan tanpa dilaporkan sebetulnya memang harus langsung bereaksi, gitu kan. Jangan sampai dibiarkan berita ini mengembang, kan. Kalau memang benar, ini kan tinggal dipanggil saja, kan, di yang terkait Joko Widodo dipanggil, kan, gitu. Apakah betul terkait berita yang viral, kan? Nah, ini kan kita Indonesia ini kan negara kita ini sering dibuat gaduh, ya, apalagi
dalam masa pemilu sekarang sering dibuat gaduh gitu ya. Itu. Dan saya rasa ini menjadi tugas Bawaslu, tanggung jawab Bawaslu untuk menghentikan kegaduhan ini. Ya, dan kami rasa kami juga menghimbau kepada Joko Widodo supaya jangan terlalu reaktif, jangan terlalu banyak bereaksi terhadap ya yang berkaitan dengan pemilu, apalagi terkait pernyataannya yang bisa berkampanye, bisa memihak. Nah, kami mau informasikan juga setelah laporan Bawaslu ini, kami juga rencananya akan melaporkan Joko Widodo ke DPR, ya, karena terkait sumpah, ya, sumpah yang harus berlaku adil, ya, ternyata dia memihak, ya, boleh memihak. Nah, rakyat sebagai kekuasaan tertinggi, pemegang kedaulatan rakyat, ya, ada tertinggi di tangan rakyat, ya tentunya wakil kita DPR yang harus bertindak. Nah, itu yang akan kami laporkan rencananya setelah Bawaslu ini. Nanti tunggu aja undangan kami, ya. Kami akan terus menjaga netralitas pemilu damai. Begitu. Sekali lagi terima kasih. Gambarnya Bang, sekali gambarnya Bang. Ya. Nambahin bisa nggak? Nah, Iya. Tambahannya. Tambahannya. Jadi keadilan kami di sini cuma satu yang kami inginkan. Selama 2 periode kami ini terlibat di pemilihan presiden sebagai relawan Jokowi ketika itu ya. Jadi perkembangan hari ini yang kita lihat adalah kita meminta Presiden Jokowi sudahlah berhentilah, berhentilah memikirkan anakmu untuk menjadi calon wakil presiden. Ya, cintailah negara ini. Gibran tidak lebih berharga dibanding daripada negara ini, sehingga tidak perlu melakukan intervensi yang begitu luas. Saya ikut jadi kuasa hukum Jokowi di Mahkamah Konstitusi 2014. Saya ini koordinator tim hukum Jokowi IJK di DKPP. Apa yang kita lakukan ketika itu? Kerinduan kita cuma satu, melihat Indonesia ini sebagai negara hukum. Itu aja sebagai harapan kita kepada Jokowi. Tapi hari ini kita lihat Jokowi ini bukannya berhenti, tapi malah menjadi-jadi. Tidak memikirkan bahwa Indonesia ini ada 280 juta penduduk. Jokowi hanya memikirkan anaknya bagaimana supaya jadi calon wakil presiden. Jadi harapan kami kepada Bawaslu, bukan hanya kepada Bawaslu sebagai harapan kami. Ayolah lembaga-lembaga negara di Indonesia ini, mari kita menghentikan Jokowi supaya tidak bertindak jauh. Kasihan negara ini. Anak muda di Indonesia ini masih punya masa depan yang lebih bagus. Harapan anak muda semua di Indonesia ini semuanya seperti itu. Sekali lagi DPR, Bawaslu, ayolah kita hentikan tindakan Jokowi sebagai presiden melakukan intervensi yang sangat jauh kepada pemilu tahun ini. Terakhir, Jokowi, sudahlah Jokowi, ya, cintailah negara ini. Jadi hari ini kami membawa pengaduan kepada Bawaslu. Sekali lagi kami juga berharap kepada Bawaslu melakukan pemeriksaan yang lebih cepat. Ini sudah menjadi menjadi viral di mana-mana. Seolah-olah tidak ada lembaga negara lagi yang bisa menghentikan langkah Jokowi ini. Tapi kedatangan kami ke sini, kami masih percaya KPU dan Bawaslu bisa melakukan pelaksanaan pemilu yang adil. Demikian. Terima kasih. Ya semuanya.